Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja, bukan? Bersama dengan Den Joko di channel 27 Nusantara akan berbagi trik bagaimana caranya agar pengajuan kredit motor atau mobil tidak ditolak atau di cancel oleh pihak leasing. Teman-teman dan saudara-saudaraku, begini caranya. Kali ini Den Joko akan membawa kabar gembira untuk Bapak dan Ibu yang mau membeli motor baru atau motor bekas dengan cara cash dan kredit. Sekarang ini 27 Nusantara Motor yang bertempat tinggal di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di Awanglong, Senopati, Tenggarong, Sukaramai, samping Apotik Kimia Farma, tepatnya di Nene Pakande. Oke bos, sebelum lanjut jangan lupa subscribe sekarang, like dan komen. Jangan tunggu besok habis data lu dan tidak bisa subscribe lagi. Nih sekarang aja biar saya lebih semangat untuk membuat video-videonya. Oke teman-teman ya, maaf. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Melayani kembali pembelian motor secara cash dan kredit yang beberapa bulan ini 27 Nusantara tidak melayani kredit motor bekas karena adanya pandemik COVID-19 ini atau Corona. Sehubungan dengan COVID-19 ini sangat berdampak bagi kami penjual motor bekas. Mungkin di semua sektor merasakan dampaknya. Untuk itu penjualan kami turun drastis hampir 100%. Harga penjualan dan pengambilan otomatis turun Bapak dan Ibu ya. Motor yang harga biasanya 15 juta kami jual sekarang dan bulan ini motor hampir turun 30% dari harga biasanya. Bapak dan Ibu, ini peluang besar ya untuk Bapak Ibu untuk membeli motor bekas di showroom-showroom di mana saja, soalnya harga sekarang sangat turun drastis dan kesempatan bagi Bapak dan Ibu. Nah, namun untuk pengajuan kredit tetap saja berlaku dan ketentuan yang ada dari pihak leasing ya Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, 27 Nusantara akan memberikan tips untuk pengajuan kredit agar tidak di-reject atau ditolak pihak leasing atau pembiayaan. Dan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan kredit, silahkan sediakan persyaratan seperti ini. Yang pertama, KK atau kartu keluarga, KTP, rekening listrik atau air, SKU atau surat keterangan usaha untuk pengusaha ya. Kedua, tiga, slip gaji untuk pegawai karyawan. Dan semua ini ada pembagiannya yang perlu kita ketahui ya Bapak dan Ibu sebelum untuk melakukan pengajuan kredit. Dan semua motor yang ada di sini di atas tahun 2012 semuanya bisa kita ajukan kredit, dan juga bisa semua motor yang ada di sini bisa kita ajukan kreditnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mau kita pembagiannya yang harus mempunyai SKU atau surat keterangan usaha ya, ini seperti toko seluler bukan yang pinggiran ya, wira swasta, gula aren, tambak ikan atau tambak udang, jual sembako atau jual makanan atau warung ya, dan jual makanan-makanan yang dijual-jual itu perlu SKU surat keterangan usaha, paling tidak diambil di kelurahan. Kalau sudah punya surat izin usaha itu tidak perlu ya Bapak dan Ibu, kita pakai surat izin usaha aja yang ini kayak CP, UD itu tidak perlu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang
punya slip gaji pembagiannya, yaitu yang kerja pada perusahaan-perusahaan seperti karyawan perdagangan, karyawan kapal selain ngangkut batu bara, dan karyawan transportir, dan sales spare part, sales obat, karyawan pelayaran, karyawan Indomaret Alfamidi, karyawan Indohome, dan karyawan Alpotik. Dan untuk berita gembiranya bagi teman-teman atau saudara-saudaraku yang petani atau petani walet cuma menyediakan, kalau petani kebun ya menyediakan seperti SPPT tanahnya. Nah, itu bahan persyaratan tambahan untuk mengajukan kredit untuk pembiayaan agar mempermudah bagian CMO atau bagian survei untuk melanjutkan proses kreditnya. Nah, mungkin semua ini banyak yang bertanya ya, kenapa tambah ribet? Bukan tambah ribet, Bapak dan Ibu, cuma ini kan keadaan COVID-19 semuanya berdampak baik dari leasing atau dari penjualnya atau showroom seperti saya ini, itu dampaknya. Makanya kami juga mengharap semua kredit atau pengajuan kredit bisa semuanya digolkan seperti biasanya. Dan semua itu kadang bertanya sama saya, kenapa sih saya sudah menyediakan semua berkas-berkas atau persyaratan masih ditolak. Nah, ini kadang bingung juga untuk menjawabnya. Namun kali ini saya akan mencoba menjawabnya ya. Gini, di masa pandemik COVID-19 ini, mengapa banyak yang di-reject atau ditolak pengajuan kreditnya? Karena bagian pembiayaan atau leasing, analis pengkreditan sangat teliti semua berkas yang masuk. Bapak dan Ibu ya, pasti dicek satu persatu. Soalnya di saat ini 50% bahkan mungkin lebih dari 50% semuanya mau membutuhkan dana dan mengajukan kredit pada bagian leasing atau pembiayaan. Makanya bagian analis pengkreditan itu sangat teliti yang mana bisa dibiayai, yang mana tidak bisa dibiayai. Makanya Bapak dan Ibu, kami juga minta maaf kalau memang ada pengajuan yang ditolak oleh ini, itu wewenang dari analis pengkreditannya. Kalau kami pribadi maunya semuanya digolkan. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudaraku dan ibu bapak yang ingin mengajukan kredit, dan bisa jadikan pedoman untuk saat ini, saat pandemi COVID-19 ini. Memang agak ada tambahan sedikit untuk pengajuan kreditnya, tapi kami tetap semangat Bapak dan Ibu melayaninya agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan semua ini kalau memang sudah diajukan atau semua berkas yang sudah masuk semuanya baik-baik, kami siap banding ya untuk pengajuan kredit Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu teman-teman dan sekalian, saudara-saudaraku, sebelum kami akhiri, saya minta dukungannya, subscribe dan like ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.